Singkong enaknya dibuat kolak. Jangan lupa campurannya gula dan susu. Hadiah itu menyenangkan anak, namun yang lebih penting kehadiranmu. Mengapa anak-anak lebih membutuhkan kehadiran kita daripada hadiah dari kita? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Menjadi orang tua adalah salah satu tugas terbesar yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ini bukan hanya tentang menyediakan makanan, membayar biaya sekolah, atau membeli mainan. Hal-hal tersebut penting, tetapi tidak cukup. Anak-anak tumbuh terbaik bukan dalam kelimpahan hadiah materi, melainkan dalam kelimpahan cinta, perhatian, dan kehadiran orang tua. Banyak orang tua membuat kesalahan dengan mencoba menggantikan ketidakhadiran mereka dengan hadiah mahal. Tetapi tidak ada hadiah yang bisa memeluk anak, tidak ada mainan yang bisa mendengarkan cerita mereka, dan tidak ada gadget yang bisa berdoa bersama anak di malam hari. Yang sebenarnya dibutuhkan anak-anak adalah kita, hati kita, waktu kita, kehadiran kita. Mengapa anak-anak lebih membutuhkan kehadiran kita daripada semua hadiah yang mungkin kita berikan? Alasan yang pertama adalah kehadiran membangun rasa aman. Anak-anak merasa paling aman ketika orang tua mereka berada di dekatnya. Seorang anak yang tumbuh dengan melihat ayah atau ibu secara rutin akan mengembangkan rasa aman yang kuat. Di sisi lain, ketidakhadiran menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan. Seorang ayah yang hanya mengirim uang tetapi tidak pernah ada di samping anak mungkin akan membesarkan anak dengan kenyamanan materi, tetapi kekosongan emosional. Bayangkan saja seorang balita tidak akan peduli bila orang tua membelikan mainan terbaru untuknya. Yang dia sungguh-sungguh inginkan adalah orang tuanya duduk di lantai dan bermain dengannya. Alasan yang kedua adalah kehadiran lebih berbicara tentang cinta daripada kata-kata. Orang tua bisa mengatakan kepada anak-anak, "Aku mencintaimu 1000 kali." Tetapi tidak ada yang lebih keras menyuarakan cinta daripada kehadiran mereka. Ketika meluangkan waktu menghadiri pertunjukan sekolah anak, duduk bersama mereka saat makan malam, atau berlutut di samping tempat tidur mereka untuk berdoa, tanpa sadar, orang tua secara diam-diam sedang mengatakan I love you. Kebenaran praktis bagi seorang anak adalah bahwa cinta ditulis dengan huruf T-I-M-E atau time atau waktu kita. Alasan yang ketiga adalah kehadiran membangun kenangan abadi. Anak-anak mungkin lupa mainan yang kita belikan bagi mereka, tetapi mereka tidak akan pernah lupa piknik, cerita sebelum tidur, doa, dan tawa yang kita bagikan bersama. Kenangan terbaik tidak dibungkus dalam kotak hadiah, tetapi dalam momen kebersamaan. Pikirkanlah bahwa anak-anak tidak akan mengingat berapa banyak uang yang orang tua habiskan untuk mereka, tetapi berapa banyak hati dan kehadiran yang diberikan kepada mereka. Yang keempat adalah kehadiran membentuk karakter. Anak-anak tidak hanya mendengarkan apa yang orang tua katakan, tetapi juga melihat apa yang orang tua lakukan. Jika kita tidak ada di sana, mereka akan meniru orang lain. Kehadiran kita memungkinkan mereka melihat integritas, kesabaran, iman, rasa hormat, dan cinta dalam tindakan. Itulah cara nilai-nilai kehidupan ditransfer kepada anak-anak kita. Pertimbangkan hal ini. Jika orang tua terlalu sibuk untuk sekadar mendidik anak, dunia akan dengan senang hati melakukannya untuk mereka, tetapi tidak dengan cara yang orang tua inginkan. Alasan yang kelima adalah kehadiran menguatkan kesehatan emosional. Anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran orang tua seringkali mengalami kesepian, penolakan, atau harga diri yang rendah. Di sisi lain, anak-anak yang orang tuanya selalu ada cenderung lebih percaya diri, aman, dan seimbang secara emosional. Tindakan sederhana seperti mendengarkan ketakutan, kebahagiaan, dan pertanyaan anak-anak saat makan malam dapat mengisi kerinduan anak dan menyembuhkan kekosongan jiwanya lebih dari gadget mahal apapun. Yang keenam adalah kehadiran membuka pintu komunikasi. Anak-anak lebih banyak berbicara saat kita ada di sekitar mereka. Percakapan mendalam terjadi dalam momen-momen santai dan momen biasa. Jika kita tidak pernah ada, mereka akan berbicara dengan orang lain dan mungkin dengan orang yang salah. Contoh praktisnya adalah, misal anak perempuan kita mungkin tidak akan berbagi patah hati pertamanya jika kita selalu absen, tetapi dia akan melakukannya jika kita hadir dan mudah didekati. Yang ketujuh adalah kehadiran melindungi dari pengaruh negatif. Ketiadaan orang tua seringkali menciptakan kekosongan yang dengan cepat diisi oleh teman sebaya, media sosial, atau pergaulan yang buruk. Kehadiran kita memberi
kita kesempatan untuk membimbing, mengoreksi, dan melindungi anak-anak kita dari jalan yang berbahaya. Contoh seorang ayah yang secara rutin menghabiskan malam bersama putranya yang remaja, mengurangi kemungkinan anak tersebut mencari teman di tempat yang salah. Alasan yang kedelapan adalah kehadiran membangun fondasi spiritual. Tidak ada guru, sekolah, sahabat yang dapat menggantikan peran orang tua dalam pembinaan spiritual. Berdoa bersama anak-anak, membaca Alkitab bersama, dan beribadah di rumah membangun fondasi abadi yang tidak dapat diberikan oleh hadiah apapun. Kebenaran praktisnya adalah bahwa anak-anak kita perlu melihat kita berdoa lebih dari melihat kita berbelanja atau menggesek kartu di mall. Yang kesembilan adalah kehadiran menumbuhkan kepercayaan dan keterbukaan. Ketika orang tua konsisten hadir, anak-anak akan melihat orang tua sebagai tempat yang aman. Mereka akan mempercayai orang tua sehubungan dengan rahasia, perjuangan, dan impian mereka. Jika orang tua selalu tidak hadir bagi anak mereka, mereka mungkin menyembunyikan hal-hal tersebut dari orang tua atau mencari validasi di tempat yang lain. Contoh seorang anak yang tahu ibu dan ayah selalu ada akan segera berlari kepada mereka saat dibully, saat bingung, atau tergoda untuk melakukan hal-hal yang negatif. Alasan yang ke-10, kehadiran tidak dapat digantikan. Hadiah bisa hilang, hadiah bisa rusak, atau ketinggalan zaman. Tetapi kehadiran orang tua tidak pernah bisa digantikan. Uang bisa dihasilkan lagi, tetapi momen yang terlewatkan tidak bisa dikembalikan. Masa kanak-kanak tidak memiliki tombol rewind. Begitu tahun-tahun itu berlalu, mereka akan hilang selamanya. Renungkanlah fakta bahwa banyak orang dewasa hari ini masih merasa sakit karena mereka tumbuh dengan orang tua yang memberi mereka segalanya, namun tidak dengan diri mereka sendiri, waktu dan kehadiran mereka. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk memastikan kehadiran kita bagi anak-anak kita? Yang pertama adalah tetapkan prioritas keluarga. Sadari bahwa anak adalah amanat Tuhan yang lebih berharga daripada kesibukan. Buat keputusan, keluargaku adalah prioritas. Selanjutnya, luangkan waktu khusus setiap hari. Meski singkat, misalnya 15 hingga 30 menit, jadikan waktu itu milik anak sepenuhnya. Bisa saat makan malam, sebelum tidur, atau saat perjalanan. Selanjutnya, matikan gangguan saat bersama anak. Letakkan handphone, laptop, atau pekerjaan saat sedang berbicara atau bermain dengan anak. Tunjukkan bahwa perhatian Anda penuh untuk mereka. Selanjutnya, ciptakan rutinitas keluarga, makan bersama, doa malam, atau jalan bersama setiap akhir pekan. Rutinitas ini memberi rasa aman dan kedekatan. Kemudian, libatkan anak dalam aktivitas sehari-hari yang dekat dengan Anda. Ajak mereka membantu masak, belanja, atau bahkan melakukan pekerjaan ringan. Anak akan merasa diperhatikan karena dilibatkan. Selanjutnya, hadiri momen penting anak. Jangan lewatkan acara sekolah, pertandingan, atau pelayanan mereka. Kehadiran fisik di momen ini sangat berkesan bagi anak. Kemudian bangun komunikasi singkat tapi bermakna. Tanyakan bagaimana harimu, atau adakah yang buat kamu senang atau sedih hari ini? Obrolan singkat tapi tulus lebih berharga daripada waktu panjang tanpa perhatian. Selanjutnya, doakan anak secara pribadi dan bersama. Anak yang didoakan merasa dicintai dan diperhatikan bukan hanya secara fisik, tapi juga secara rohani. Alkitab mengatakan dalam Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Orang tua perlu hadir di setiap momen kehidupan anak, di rumah, dalam perjalanan, saat beristirahat, dan saat bangun. Sebagai kesimpulan, kehadiran orang tua jauh lebih berharga daripada hadiah, sebab anak lebih membutuhkan waktu, perhatian, dan kasih yang nyata daripada benda. Hadiah bisa habis atau dilupakan, tetapi kehadiran orang tua akan membantu hati, iman, dan masa depan anak. Anak-anak kita tidak membutuhkan rumah yang mewah dan sempurna. Mereka membutuhkan rumah yang penuh kasih sayang. Mereka tidak membutuhkan semua mainan di toko. Mereka membutuhkan setiap tetes cinta dan perhatian kita. Mereka tidak membutuhkan kemewahan untuk berkembang. Mereka membutuhkan kehadiran kita untuk tumbuh subur. Saat orang tua bekerja keras untuk menyediakan kebutuhan mereka, jangan lupa untuk selalu ada di samping mereka. Masa kanak-kanak berlalu dengan cepat. Manfaatkan setiap momen. Peluk anak-anak sering-sering, dengarkan dengan saksama, berdoa bersama-sama, tertawa dengan bebas, dan bahagia bersama.
Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita dan salam Kapas.